Halo teman-teman semua, jumpa lagi podcast dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, hari ini terus semangat Pak. Selalu semangat Mas Awan, selalu semangat. Luar biasa Pak Rinto ya. Jadi IWPI minggu lalu sudah ngebahas mengenai ilmu siluman fiskus nih ya di Iya, dunia betul Mas MMA Awan. ya, dunia persilatan abal-abal ini ya. Kali ini part 2 nih, bagian kedua nih. Bagaimana Iya, nih Pak mengenai ilmu ya. fiskus ini? Jadi ini ya apa terkait dengan sambungan kemarin Mas Awan, ilmu siluman fiskus Mas Awan. Nah ini kita hubungkan dengan sifat sengkuni. Mungkin Mas Awan nanti bisa tanyakan bentar Mas. Judulnya ini Mas, coba ini sambil saya tayangkan punya saya, Mas Awan sambil searching. Nah ini Mas di YouTube Mas ya cari video di YouTube. Ah, Cak Nun pejabat kita kejam gitu loh, Mas. jam. Yang ada Cak Nun atas nama apa kamu jahat Ya, itu kepada Mas. rakyat? Itu Mas. Itu Itu. Mas. Coba Oke. ditayangkan dulu itu Mas. Oke. Sebentar. Coba saya tayangkan Cak Nun. Yang shot aja Mas. Yang shot ini Nah, ini Mas. yang Nah, mana? itu Mas. Itu aja Mas. Itu, Yang ini ya. itu tidak apa-apa. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat. Meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Nah ini Indonesia ini kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu. Padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan. Kalian ini Bos. Nah, Oke. ya. Jadi ini saya sambungkan dengan yang ilmu fiskus bagian pertama kemarin Mas, yang kita sebagai wajib pajak kita harus mengetahui sekian ribu peraturan Mas, ya, 6.141 peraturan Mas, ya, belum pasal. Hmm. Nah, ini yang kedua itu saya sambungkan dengan tema tadi Mas. Nah, saya Hmm. search dulu. Nah, ilmu siluman fiskus Mas, lebih kejam dari sengkuni. Hmm. Nah ini kan Mas, next. Nah, ini Mas. Tadi yang dari video tadi Mas ya, pejabat ini dalam tanda kutip pajak Indonesia itu pernah menderita apa sampai begitu kejam kepada rakyat Mas. Hmm. Sengkuni saja yang makan tubuh orang tuanya Mas. Jadi Sengkuni ini di penjara Mas, Hmm. 100 ini Mas sama saudara-saudaranya sama orang tuanya itu Hmm. sampai terakhir itu dimakan Mas tubuh orang tuanya Mas. Hmm. Karena Sengkuni ini untuk melanjutkan keturunan Mas, karena di dalam penjara tadi hanya dikasih satu orang satu nasi Mas, satu Hmm. biji nasi. Hmm. Jadi harus ada yang dikorbankan Mas Awan. Nah, ini yang dikorbankan semuanya Sengkuni yang harus hidup Mas Awan. Hmm. Nah, Sengkuni saja yang sampai makan tubuh orang tuanya hanya menjadi provokator Mas Awan. Tapi Hmm. pejabat pajak hidupnya baik-baik saja, kejamnya melebihi Sengkuni itu Mas. Hmm. Nah, ini untuk jadi kepala Kanwil, kepala KPP, ya kan kita nggak tahu Mas Awan. Yang kita lihat kasus di Mahkamah Agung Pak Zahra Fikar ditemukan uang 1 triliun Mas Awan. Hmm. Itu untuk perkara Mas, ini belum jadi pejabatnya kan Mas Awan. Hmm. Nah, licik karena pernah menderita, Singkuni simbol pengkhianatan karena trauma. Dulu ya di penjara, makan saudaranya sendiri demi bertahan hidup. Kelicikan Sengkuni lahir dari penderitaan Mas Awan. Hmm. Tapi pejabat pajak Indonesia hidupnya aman, mapan, bahkan bisa beli jabatan. Ya ini mungkin nanti ini Mas, dari pernyataan Nun itu kan seperti itu Mas Awan. Hmm. Mereka membela kekuasaan, bukan rakyat. Wajib pajak jujur diperlakukan seperti terdakwa. Ketika prosedur dilanggar, pengadilan tutup mata. Saat keadilan dicari, jawabannya silahkan mengajukan PK TNA. Ini yang saya alami Mas Awan. Nanti kalau kita dizolimi lagi di pengadilan pajak, Anda masih ada punya upaya hukum lain, peninjauan kembali. Itu Mas Hmm. Awan. Hmm. Nah, tidak ada ruang pembelaan, hanya labirin administratif Mas Awan. Jadi Hmm. kan wajib pajak begitu menzolimi, apa wajib pajak begitu dizolimi oleh oknum fiskus
di KPP Mas Awan, itu akan mencari Hmm. keadilan, akan ketemunya nanti bukan oknum fiskus ini lagi Mas, akan nanti ketemu tim dari Kanwil atau tim dari peneliti keberatan atau tim dari Direktorat Keberatan Banding di pusat Mas Awan. Hmm. Nah, nanti kalau mentok lagi Mas, kita mencari keadilan di pengadilan pajak, ketemu lagi oknum hakim, itu Hmm. Mas Awan. Oknum hakim dilempar lagi Mas Awan. Jadi nggak ketemu ini Mas masalahnya sebenarnya Mas Awan. Untuk persidangan itu nggak jelas masalahnya Mas Awan. Tuh. Oke. Seharusnya kan kalau kita dizolimi sama oknum di KPP Mas, ini oknum ini harus dibawa terus. Kalau kita mencari keadilan, kita harus bawa terus Mas Awan. Ketemu sama kita itu Mas Awan. Nah, kalau mereka saja menghilang Mas, langsung Hmm. kita seakan-akan kita menghadapi benteng korporasi Mas Awan. Hmm. Atas nama ini Mas, atas nama Korps Mas, solidaritas Korps, repot itu Mas Awan. Hmm. Nah, contoh kekejaman fiskal yang melebihi sempurna, pemeriksaan sunyi dari keadilan, Mas. Hmm. Contohnya ada tekanan, nanti ini bisa pidana. Wajib pajak yang kita Hmm. kerja siang malam untuk mencari ini Mas, rezeki, anak Hmm. istri, keluarga, karyawan, sampai Hmm. dibegitukan Mas Awan. Pasal Hmm. dan regulasi digunakan tanpa sepenuhnya dipahami. Mereka juga nggak begitu memahami Mas. Saya kira Hmm. 6281 itu nggak ada yang mereka pahami Mas di bawah Mas Awan. Mungkin Mas Hmm. Awan juga sudah sering mengecek Mas ya. Hmm. Apakah mereka memahami nggak itu loh. Bahkan kata Mas Awan, Pak Surya Utama sendiri aja saat digugat aja dia nggak paham Mas. Iya, nggak ngerti hukum dia. Iya, seperti itu Mas Awan. Hmm. Loh. Kuasa fiskus dijalankan secara total tanpa empati. Itu Hmm. Mas. Legalitas dijadikan tameng untuk kekuasaan, bukan perlindungan. Hmm. Kejam tapi rapi, wajah teroris ekonomi, gitu Mas. Kekejaman fiskus hari ini bukan karena dendam, tapi karena sistemnya membenarkan semua. Hmm. Sistem sudah licik dari sananya. Semua sah asal ada surat dan aturan. Hmm. Tapi dampaknya ekonomi rakyat hancur, Mas. UMKM lumpuh, rasa takut menggantikan kepercayaan. Apa Hmm. yang kita butuhkan sekarang? Mengembalikan martabat warga negara di hadapan negara, Hmm. menggeser fiskus dari penguasa ke pelayan rakyat, menegakkan keadilan bukan sebagai formalitas hukum, tapi Hmm. pengalaman nyata. Hmm. Ada negara yang kuat jika rakyatnya dimusuhi oleh sistem yang mereka biayai sendiri. Rakyat Hmm. tidak menolak pajak, mereka menolak ketidakadilan. Untuk mencari keadilan di dunia perpajakan sangat menemui tembok buntu, dan kita sudah tidak pernah ketemu lagi terhadap yang buat masalah di awal masalah. Hmm. Bahkan persidangan terakhir ada saya mewakili ini Mas wajib pajak juga, itu kita minta dihadirkan di dalam sidang gugatan Mas, kita minta kepada majelis hakim untuk menghadirkan tim pemeriksa pajaknya. Tim sidang yang mewakili DJP terang-terang tidak mau Mas, jadi hakim pun sudah tidak dihiraukan Mas Awan. Hmm. Jadi tim sidang ngomongnya apa, waktu pemeriksaan ngomongnya apa, tidak Betul Mas Awan, nyambung. Kita betul minta Mas, mereka dihadirkan, dia tidak mau. betul, betul Mas. Akhirnya terpaksa ke pengadilan negeri. Iya seperti itu Mas Awan. Nah, ini nggak tahu pengadilan negeri terintervensi apa enggak, betul Mas. Kalau masuk angin gimana dong, Pak? Nah, ini yang contohnya kasus saya Mas Pak Junedi Eko Widodo. Ternyata Pak Junedi Eko Widodo ini masih menjadi tim ini Mas transisi untuk perpindahan dari pengadilan pajak dari Kemenkyu ke Mahkamah Agung Mas Awan. Nah, ini kan sudah konflik Hmm. kepentingan luar biasa Mas Awan. Ya, dia Hmm. kan sudah bisa langsung akses ketua Mahkamah Agung ya. Mungkin pasti kalah lagi kita Mas. Oke, dunia tipu-tipu ini semakin seru ya. Lah, bahkan kemarin gini Mas, saat mereka harus mengasih eksepsi atau jawaban gugatan kita, karena kan mediasinya sudah buntu, itu Hmm. mereka minta penundaan Mas Awan. Nah, di dalam Hmm. penundaannya itu apa Mas klausulnya Mas? Kami masih mau berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung. Hmm. Lihat kan gimana Mas? Jadi hakimnya ketakutan juga nih. Wah, bos gue nih mau konsultasi sama dia nih. Nanti nanti hakim juga bilang, saya mau konsultasi juga sama Mahkamah Agung. Ini gimana ini kasus ini? Ya seperti itu Mas. Ini karena terjadi karena sistem tata negara kita yang berantakan Mas Awan. Jadi kalau kalau saya sudah melihat ini sudah susah Mas Awan ya. Memang sistem yang sudah ini, jadi kita harus bersabar Mas sebagai rakyat Indonesia Mas Awan. Tapi pesan saya pada ini Mas ya, pemirsa pajak sebar dan IWPI, yakinlah bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan Mas. Tuh, Mas. Hmm. Kalau mereka menzolimi rakyat ya, mereka berhadapan dengan pemilik kedaulatan, gitu, Mas. Coba sekali-sekali mereka langsung aja Mas, oknum-oknum fiskus, oknum-oknum ini Mas, tim peneliti keberatan, oknum-oknum hakim pengadilan pajak langsung menyatakan ya bahwa saya memang akan bantai rakyat
Gitu aja Mas, gitu Mas. Jangan sok-sok Anda bisa mencari keadilan tapi dibuntu semua Mas. Mau nyari PK pun bundel A, bundel B. Nggak bisa kita injak, entah itu kita dikirim apa enggak. Jadi kan gini Hmm. Mas, apa alat bukti kami, terutama keterangan ahli di dalam putusan itu dihilangkan masalah. Hmm. Nah, dia ngomong kan kamu sudah PK. Di Hmm. PK tuh kami kirimkan utuh, biar hakim PK yang menilai gitu loh Mas. Lah, memang kita Hmm. nggak bisa lihat Mas, bundel A-nya Hmm. tadi seperti apa gitu. Hmm. Nah, seperti itu Mas Awan. Luar biasa ya, ilmu siluman part 2 dari IWPI. Jangan-jangan minggu depan ada ilmu siluman part 3 nih ya. Oke, Ya siap. mungkin nggak tahu ini perasaan Mas Awan gimana yang sudah lama di dunia perpajakan. Kalau saya ini kan terjadi di dunia perpajakan baru ini Mas, baru-baru ini aja sejak perusahaan saya berkasus. Maksudnya Ya, pernyataan saya ini ilmu siluman tuh logik nggak tuh Mas? Apa Mas Awan juga alami juga? Tentu loh, Mas. sama Pak. Kita juga mengalami hal yang sama. Oh, sama. Oke, siap. Terima kasih IWPI Pak. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.